Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bahas soal persiapan ujian sekolah untuk mata pelajaran matematika wajib. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Himpunan penyelesaian dari persamaan harga mutlak. Ya. Jadi langkah pertama kita misalkan terlebih dahulu bahwa harga mutlak 2x min 5 ini adalah P. Nah, maka akan kita miliki bahwa persamaannya menjadi 2P kuadrat dikurang 3P sama dengan 0. Kemudian coba kita faktorkan, ya. Masing-masing bisa dibagi dengan P, maka kita keluarkan P-nya, jadi dapatlah P dikali 2P minus 3 sama dengan 0. Maka dari sini dapat nilai P-nya sama dengan 0 atau P-nya sama dengan 3/2. Oke, untuk yang solusi pertama P sama dengan 0, ya, kita kembalikan terlebih dahulu bahwa P ini tadi adalah mutlak dari 2x min 5 sama dengan 0 atau mutlak 2x min 5 sama dengan 3/2. Oke, untuk yang kondisi pertama mutlak dari 2x min 5 sama dengan 0, maka pastilah 2x min 5 sama dengan 0. Ya, aslinya sebenarnya apabila kita punya persamaan katakanlah Y mutlak Y sama dengan A, maka Y sama dengan plus minus A. Nah, seperti ini. Nah, namun ya karena di sini 0 dikasih plus minus hasilnya tetap 0, ya, nggak berubah, ya, jadi kita cukup 0 saja, nggak usah plus minus 0. Jadi dari sini dapatlah 2x sama dengan plus 5, sehingga nilai x yang pertama kita perlu adalah 5/2. Nah, ini solusi pertama dari kondisi pertama, ya. Kemudian kondisi yang kedua, coba saya geser ke sini. Nah, kondisi yang kedua kita punya mutlak dari 2x min 5 sama dengan 3/2. Mutlaknya kita hilangkan, maka dapatlah 2x min 5 sama dengan plus minus 3/2. Nah, dari sini ada dua kemungkinan. Kita ambil yang plus dan minus, ya. Kalau kita ambil yang plus maka 2x min 5 sama dengan plus 3/2, dan kemungkinan satu lagi 2x min 5 sama dengan min 3/2. Untuk solusi yang pertama ini maka 2x sama dengan 3/2 ditambah 5. Ya, 5 itu kan 10/2, jadilah 13/2. Ya, sehingga kita punya x sama dengan, ya, 13/2 bagi 2, 13/4. Nah, ini solusi yang kedua, ya. Kemudian berikutnya dari solusi ini kita punya 2x sama dengan min 3/2 ditambah 5. Lama 5 ini kan 10/2, jadi min 3/2 tambah 10/2 jadi 7/2. Sehingga dapatlah nilai x-nya jadi 5. 7/2, ya. Nah, sehingga dapatlah nilai x-nya 7/2 dibagi 2 menjadi 7/4, ya. Nah, ini solusi yang ketiga. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya apabila kita urutkan dari yang terkecil adalah 7/4. Kemudian ini, ya, ini sama dengan kalau kita kali 2 masing-masing pemilihan apa juga jadi 10/4, ya. Maka kita tulis ini 10/4 terlebih dahulu, baru 13/4. Ya, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang B, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, di sini diinformasikan seorang kuli panggul beras di pasar induk setiap kali ia memanggul beras dapat memanggul beras 1 karung beras dengan berat 100 kilo. Dengan toleransinya 1,5 kg tiap karung.
Ya, artinya kuli panggul ini bisa memanggul 100 kilo lebih dari 1,5 atau bisa juga kurang dari 1,5. Ya, toleransinya bisa lebih bisa kurang. Jadi ini kalau ditambah ya kita dapati ya kita tulisnya seperti ini aja, 100 tambah 1,5 kilo. Nah, ini bisa kita tulis 100 dikurang 1,5 kilo. Nah, seperti ini. Sehingga pastinya si kuli panggul ini bisa memanggul paling kecil yang bawah, paling besar seberat yang atas. Oke, kita lanjutkan. Jika Boboha adalah seorang kuli panggul beras, akan memanggul sekarung beras dengan berat X. Ya, dia memanggul seberat ya X kilo. Maka pernyataan yang sesuai adalah, nah, sehingga nilai X-nya ini harus ada di antara 100 min 1,5 ya, atau sampai 100 tambah 1,5. Nah, seperti ini. Nah, langkahnya adalah coba kita kurangin kedua ruas dengan 100. Maka yang kiri menjadi 1,5, yang tengah jadi X min 100, yang kanan menjadi 1,5. Nah, kita ingat kembali bahwa ada sifat apabila kita punya bentuk pertidak sama min A lebih kecil dari Y, lebih kecil dari sama dengan A. Ya, jadi hanya beda tanda saja, minus di sini plus, maka nanti menjadi mutlak Y lebih kecil dari A. Nah, seperti ini. Ya, itu bisa juga dibalik ya. Nah, seperti ini. Sehingga ini bisa kita tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan harga mutlak. Jadi X min 100 ya, harga mutlak dari X min 100 kurang dari 1,5. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat, kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya ke pembahasan soal nomor 3. Nah, nomor 3 kita dihadapi dengan soal materi pertidaksamaan pecahan linier dan kuadrat. Oke, langkah pertama adalah kita coba cari pembuat 0 baik di pembilang dan penyebut dengan cara kita faktorkan ya. Bagian pembilang ini bisa difaktorkan, 7-nya kita keluarkan ya. Jadi 2X plus 1 ya, nggak dikeluarkan juga nggak jadi masalah. Kemudian bagian pembilang ini kita faktorkan 3x kuadrat tambah 14x min 5. Ya, kalau kita kalikan ini ya, kita bikin coret-coretan 2 bilangan dikali hasilnya 3 kali min 5 minus 15 ya, dijumlahkan 14. Ya, maka kita peroleh ya 15 dengan 1 ya. Ya, harus ada minus ya, minus ini min 1. Berarti ini kalau kita faktorkan jadi 3x dengan 3x 15 min 1 plus 15 dengan min 1. Ini kita bagi dengan 3 ya. Harus sama angka 3, 3, 3 karena tadi kita mengalihkan 3 dengan belakang. Nah, yang bisa dibagi 3 adalah yang ini. Ya, kalau kita bagi 3 maka dapatlah x tambah 5. Ya, 3x min 1. Ya, kalau kita kalikan jadi 3x kuadrat min x plus 15x min 5. Jadi seperti ini. Jadi bisa kita taruh di sini 3x min 1 dikali dengan x plus 5. Nah, ini lebih besar dari 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita jadikan ruas kanannya 0. Ya, usahakan kita jadikan 0, maka kita kurang 1 ya. Jadi ini kita punya 7x, 7 kali 2x tambah 1, 3x min 1, x tambah 5, dikurang dengan
ya 3x min 1, x tambah 5. Di sini juga 3x min 1, x tambah 5. Gitu ya, jadi 0. Karena 1 dipindah ke sini kan jadi min 1. Nah, ini min 1 langsung. Atau boleh juga kita nggak langsung seperti ini. Ya, kita sini dulu ya. 7, 2x tambah 1 per 3x min 1 kali x tambah 5. Ini dikurang 1. Boleh seperti ini dulu. Nah, nanti kita tinggal samakan penyebutnya agar bisa dijumlah gitu ya. Nah, kemudian karena penyebutnya sudah sama, ya kita jadikan 1. Tinggal ini kita sederhanakan. Ini kan kalau kita urai jadi 14x tambah 7 dikurang. Adapun ini sendiri adalah tadi hasil uraian dari 3x kuadrat. Ya, tambah 14x minus 5. Nah, seperti ini. Coba kita sederhanakan. Kita ke atasin dulu. Oke, coba ini kita tuliskan dari yang tertinggi ya derajatnya. Jadi min 3x kuadrat 14x habis ini. Ya. Jadi tersisa 7 dikurang min 5 jadi plus 12. Dibagi dengan 3x min 1 x tambah 5. Nah, kemudian kita keluarkan min 3. Ya, jadi dibagi min 3 kan jadi x kuadrat. Ini dibagi min 3 jadi min 4. Dibagi dengan 3x min 1 x tambah 5. Jadi min 3 di x plus 2 x minus 2 dibagi dengan 3x min 1 x tambah 5. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ini. Kita cari pembuat nolnya ya. X tambah 2 pembuat nolnya minus 2 ya, minus 2. X min 2 pembuat nolnya 2. Ya, untuk pembilang itu boleh pakai sama dengan ya. Nah, penyebut sekarang 3x min 1 pembuat nolnya adalah 1 per 3. Nah, di antara min 2 dan 2 ya. Katakanlah di sini. Nah, ini jangan gunakan sama dengan ya. Karena penyebut nggak boleh sama dengan 0. Kemudian x tambah 5 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 5. Nah, ini juga bulatan kosong karena penyebut nggak boleh sama dengan 0. Oke, jadi kita punya berapa daerah? 1, 2, 3, 4, 5. 5 daerah. Ya, yang paling mudah adalah kita gunakan, kita cek tanda yang paling kanan. Ya, nah, tanda yang paling kanan. Cara gimana caranya? Cukup kita lihat koefisien x-nya. Ini konstanta. Ya, berarti negatif 3, negatif. Ini koefisien x-nya positif, berarti positif. Ini koefisien x-nya positif, berarti positif. Ini juga koefisien x-nya 3, ya plus 3 berarti positif. Ini juga koefisien x-nya positif, jadi positif. Sehingga apabila kita kalikan semuanya pasti hasilnya negatif. Ya, karena negatif kali positif negatif, dibagi positif hasil tetap negatif. Maka daerah yang paling kanan ini pasti negatif. Ya, kita lihat di sini nggak ada yang rangkap membuat nolnya, jadi pasti tandanya berubah-berubah. Jadi min plus min plus min. Yang dipinta di sini adalah tanda yang positif. Ya, jadi kita ambil jawabannya adalah yang bertanda positif. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah ya, min 5 kurang dari x kurang dari sama dengan min 2 atau ya min 1 per 3 kurang dari x kurang dari sama dengan 2. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3. Kita cek apakah ada di solusi.
Ya, ada di A ya. Min 5 sampai min 2, sepertiga sampai 2. Di mana min 5 dan min sepertiga tidak menggunakan sama dengan. Jadi kita jawab yang A untuk soal nomor 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 4. Nah, di sini kita diinformasikan tante dan paman bekerja pada sebuah perusahaan sepatu. Nah, tante dapat membuat 3 pasang sepatu dalam 1 jam. Sementara paman dapat membuat 4 pasang sepatu dalam 1 jam. Jika jumlah jam bekerja tante dan paman adalah 16 jam dalam 1 hari, dengan banyak sepatu yang dapat dibuat sebanyak 55 pasang. Pertanyaannya, tentukan berapa lama dalam 1 hari tante bekerja. Oke, kita lihat informasi yang diberikan, namun coba kita misalkan terlebih dahulu. Ya, katakanlah T adalah lama atau waktu ya. Tante bekerja dalam 1 hari. Oke. Sementara kita misalkan P adalah lama paman bekerja dalam 1 hari. Nah, kemudian diketahui di soal kalimat yang kedua ini bahwa tante dapat membuat 3 pasang sepatu dalam 1 jam. Berarti ini kecepatan tante dalam bekerja membuat sepatu ini 3 sepatu. Ya, maksudnya 3 pasang sepatu dalam 1 jam. Sementara paman ini 4 pasang sepatu dalam 1 jam. Sehingga apabila ini dikali dengan T, maka hasilnya adalah kita dapatkan 3T ya tambah 4P. Nah, dalam 1 hari totalnya dapat membuat 55 pasang sepatu. Nah, ini jadi persamaan pertama. Nah, kemudian ada informasi bahwa jumlah jam bekerja paman dan tante itu adalah 16 jam. Jadi kita bisa tuliskan T tambah P ini sama dengan 16. Ini sebagai persamaan kedua. Oke. Nah, apabila kedua persamaan ini kita eliminasi, ya katakanlah persamaan 1 kita kali 1, persamaan 2 kita kali 3, ya. Maka akan kita peroleh persamaan 1 tidak berubah, 3T tambah 4P sama dengan 55. Sementara persamaan 2 menjadi 3T, ya dikali 3 semuanya, 3T, 3P, 16 kali 3 sama dengan 48. Nah, ini kita eliminasi dengan cara dikurang untuk menghilangkan T. Maka kita peroleh 4P dikurang 3P menjadi 1P atau P saja. 55 dikurang 48 adalah 7. Jadi kalau paman bekerja dalam 1 hari selama 7 jam. Sementara dari persamaan 2 bahwa T ditambah P, P-nya adalah 7. Ini sama dengan 16, maka dapatlah T-nya adalah 16 dikurang 7, sehingga T sama dengan 9. Ya, jadi lamanya tante bekerja dalam 1 hari adalah 9 jam. Jadi dalam hal ini kita pilih opsinya yang D. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas soal nomor 5.
Nah, soal nomor 5 ini adalah soal tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, seorang dokter menganjurkan pasiennya yang berusia di atas 40 tahun agar mengkonsumsi vitamin, yaitu vitamin D, kalsium, dan multivitamin. Kondisi pertama, Bibi membeli 1 strip vitamin, vitamin D, kemudian 2 strip kalsium, 1 strip multivitamin. Kemudian kondisi kedua, masih kondisi pertama, Bibi membayar sebesar Rp78.500. Kemudian kondisi kedua, diketahui paman membeli 2 strip vitamin D, 1 strip kalsium, dan 2 strip multivitamin, dan paman membayar Rp103.000. Kemudian kondisi yang ketiga, diketahui mama membeli 3 strip vitamin D, 1 strip kalsium, dan 3 strip multivitamin, dan mama membayar Rp145.500. Kemudian di sini ada pertanyaan, apabila ayah membeli 3 strip vitamin D, 3 strip kalsium, dan 3 strip multivitamin, dan ayah membayar 2 lembar uang ratusan ribu rupiah, berarti 200.000, maka berapa uang kembalian yang ayah terima? Oke, di sini kita bisa misalkan sebagai variabelnya adalah, kita misalkan X ini adalah banyaknya vitamin D yang dibeli. Bukan banyaknya ya, harga 1 strip. Vitamin D yang dibeli. Sementara Y adalah harga 1 strip kalsium yang dibeli. Sementara Z adalah harga 1 strip multivitamin yang dibeli. Nah, kemudian dari 4 kondisi, 3 kondisi informasi, 1 kondisi terakhir adalah pertanyaan. Jadi di sini diketahui pertama dari Bibi bahwa ia membeli 1X tambah 2Y dan 1Z dengan harga sebesar Rp78.500. Kemudian kondisi kedua, paman membeli 2 strip vitamin D berarti 2X, 1 strip kalsium berarti 1Y atau Y saja, dan 2 strip multivitamin berarti 2Z seharga Rp103.000. Kemudian kondisi yang ketiga, mama membeli 3 strip vitamin D berarti 3X, 1 strip kalsium berarti 1Y atau Y saja, dan 3 strip multivitamin berarti 3Z. Nah, ini sebesar Rp145.500. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanya ayah membeli 3 vitamin D, 3 kalsium,
dan 3 multivitamin. Bisa disederhanakan menjadi 3 dikali X tambah Y tambah Z. Nah, ini berapa? Ya, nah, sebelum kita nanti mencari berapa uang kembaliannya. Oke, jadi kita punya 3 persamaan dan ditanya nilai 3 kali X tambah Y tambah Z. Oke, coba kita perhatikan persamaan 1 dengan 2. Nah, ini ada koefisien yang sama dua variabel, ya. Kelipatan X sama Z. Bahkan 3 persamaan, ya, X, Y, Z, ya. Ini kelipatan 1 2 3 1 2 3. Jadi coba kita pilih persamaan 1 dengan 2. Persamaan 1 coba kita kali 2, persamaan 2 kita kali 1. Maka akan kita peroleh persamaan 2 sama 1 kali 2 berarti 2X tambah 4Y tambah 2Z. Ya, kita kali 2 semua. Sama dengan ini kita kali 2. Kalau dikali 2 jadi 157.000, ya, rupiah. Persamaan 2 kita kali 1 jadi 2X tambah 1Y atau Y tambah 2Z. Ini sama dengan 103.000 rupiah. Nah, ini kita kurang, maka bisa dibilang habis X-nya dan juga Z-nya. Sehingga kita tinggal tersisa hanya satu variabel, ya, ini variabel Y. 4Y dikurang Y menjadi 3Y. 3Y sama dengan 54.000 rupiah. Sehingga Y-nya sebesar 54.000 dibagi 3 adalah 18.000. Ya, oke, dapat nilai Y-nya, ya. Harga 1 strip kalsium. Nah, kita perhatikan dari informasi yang pertama dengan yang ditanya. Ya, kita sudah dapat nilai Y, maka kalau kita ambil persamaan 1 ini, persamaannya bisa kita tuliskan X tambah Y tambah Z ditambah Y. Ya, karena kan ini 2Y, kita buat Y tambah Y. Agar muncul bentuk X tambah Y tambah Z. Dan Y ini kita sudah punya nilainya. Ini hasilnya diketahui 78.500 rupiah. Nah, ini yang ditanya X tambah Y tambah Z, ya, ditambah Y-nya kita punya 18.000 sama dengan 78.500. Sehingga kita miliki X tambah Y tambah Z, ini nilainya sama dengan 78.500 dikurang 18.000 menjadi 60.500. Kemudian agar bentuknya sama seperti yang ditanya 3 kalinya, maka tinggal kita kali 3 kedua ruas. Apabila kita kali 3, maka ini menjadi 3X tambah 3Y tambah 3Z, ya, seperti yang ditanya, sama dengan ini kita kali 3 sebesar 181.500 rupiah. Berarti uang yang harus dibayarkan oleh ayah sebesar 181.500 rupiah. Nah, karena ayah membayar sebesar 2 kali 100.000, ya, karena 2 lembar uang 100 ribuan, ayah membayar 200.000, maka ayah akan menerima uang kembalian, ya, uang kembalian sebesar 200.000 dikurang uang yang harus dibayarkan, ya, ini 181.500 rupiah. Nah, ini kalau kita kurang hasilnya 18.500 rupiah. Nah, kita lihat opsinya 18.500 rupiah. Oke, ada di opsi A. Ya, jadi untuk soal nomor ini, nomor 5, kita pilih opsi A.